Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Satkorcap Banser Kota Pekalongan. Kami, Ansor Banser Kota Pekalongan, 1. Menjunjung tinggi kehormatan dan marwah Nahdlatul Ulama. 2. Selalu siap sedia melaksanakan perintah dan titah organisasi Nahdlatul Ulama. 3. Tegak lurus mendukung penuh Rois Am dan siap mengawal keputusan serta arahan PBNU. 4. Siap mengawal dan mengamankan ulama NU. 5. Mengecam pihak-pihak yang menghina dan merendahkan ulama NU. 6. Mengutuk keras pihak-pihak yang mencoba mengadu domba umat Islam dan memecah belah bangsa. 7. Siap menjaga kondusivitas masyarakat demi terciptanya NKRI yang aman dan damai. Ya Jabbar, Ya Jabbar, ya Qahar, Ya Qahar, ya Jabbar, Ya Jabbar, ya Qahar, Ya Qahar, ya Jabbar, Ya Jabbar, ya Qahar, Ya Qahar. Ansor Banser Kota Pekalongan. Ansor Banser Kota Pekalongan. Satu komando, Satu komando, satu barisan. satu barisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Pekalongan Utara bersikap. Yang pertama, kami Ansor Banser Pekalongan Utara mengutuk aksi demo yang dilakukan sekelompok orang di kantor PBNU karena mencederai marwah orang tua kami, yaitu PBNU. Yang kedua, kami Ansor Banser Pekalongan Utara mengutuk aksi anarkisme yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun, seperti insiden Kerawang. Terlebih korbannya adalah pengurus Nahdlatul Ulama dan sahabat kami, anggota Banser. Kepada pihak yang wajib agar diusut tuntas. Yang ketiga, kami Ansor Banser Pekalongan Utara mengutuk oknum penceramah yang materinya provokatif, berpeluang memecah belah persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, terlebih dengan caci maki dan bahasa kasar oleh siapapun kepada siapapun, karena itu bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam yang rahmatil alamin dan nilai kemanusiaan budaya kita. Yang keempat, kami Ansor Banser Pekalongan Utara mendukung sikap Rois Am PBNU serta Ketua Umum Besar Nahdlatul Ulama dalam menyikapi polemik nasab Ba'alawi, yaitu Taslim. Yang kelima, kami Ansor Banser Pekalongan Utara sangat menyayangkan sikap LP Ma'arif dan RMI Pusat yang menjustis Habib Lutfi Bilokan sejarah NU dengan menarik buku ke-NU-an yang diterbitkan RMI Kabupaten Tegal tanpa melakukan investigasi dan tabayun lebih dahulu. Ansor Banser Pekalongan Utara, satu. Itulah pernyataan-pernyataan dari sikap resmi GP Ansor dan Banser Pekalongan Jawa Tengah terkait masalah konflik besar nasab Ba'alawi dan persekusi terhadap anggota Banser di Karawang, juga pembunuhan karakter dan nama baik terhadap Habib Lutfi bin Yahya, terutama terkait sejarah Nahdlatul Ulama yang oleh kelompok pembatal nasab dibuat untuk makin meningkatkan serangan terhadap kalangan habaib. Dan pernyataan yang lain-lain termasuk patuh pada pengurus tertinggi Nahdlatul Ulama, yaitu Rois Am dan para pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan taslim dan percaya bahwa habaib adalah keturunan Rasulullah. Jadi ini merupakan deklarasi sikap dari GP Ansor dan Banser Kota Pekalongan berkaitan dengan polemik nasab yang akhir-akhir ini memang semakin tampak hanya menimbulkan kebencian dan perpecahan di kalangan umat Islam, terkhusus di tubuh warga Nahdlatul Ulama itu sendiri. Sehingga ada sebagian orang Nahdlatul Ulama yang menyerang dengan narasi kebencian dan menghina ulama-ulama NU. Juga mengecam usaha memecah belah persatuan yang dilakukan oleh siapapun.
dan penyerangan terhadap Habib Lutfi bin Yahya tanpa bertabayun terlebih dulu kepada beliau, tanpa melakukan investigasi, tanpa meneliti lebih lanjut siapa sesungguhnya dalang dan otak intelektual yang telah menyusun skenario penyerangan terhadap Habib Lutfi secara masif, sistematis, dan terstruktur. Bahkan memang ada pihak yang sudah merencanakan ini jauh-jauh hari sejak tahun 2018 sampai 2022 untuk membuat kegaduhan, bahkan chaos dengan mengangkat isu nasab habaib ini. Dan itu mulai dijalankan pada akhir 2023-2024. Siapakah mereka? Ya, tentunya gerombolan pembatal nasab, sebagaimana yang disampaikan oleh Nyai Raden Lilinawati di postingan statusnya. Dan menarik apa yang ditulis akun Facebook bernama Banser Aswaja di postingannya yang mengupload salah satu video deklarasi tersebut, yakni kuwakafkan jiwa ragaku untuk Nahdlatul Ulama, mendukung penuh Rais Am yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, dan istiqomah mengawal dan mengamankan ulama NU dan habaib. Nah ya, dan habaib jelas ya, terutama guru kami Habib Abdullah Bagir Al-Atos dan Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, satu komando satu barisan. Nah, itu yang memang seharusnya dilakukan oleh GP Ansor dan Banser, yakni mematuhi keputusan dan mengikuti apa yang menjadi sikap para ulama, sesepuh NU, Rais Am, dan PBNU. Jadi kalau ada Banser atau GP Ansor yang menyalahi sikap dan kepercayaan Nahdlatul Ulama, apalagi berkaitan dengan keagamaan, maka tentu perlu dipertanyakan komitmennya sebagai bawahan PBNU secara khusus dan sebagai warga Nahdiyin secara umum. Maka sangat disayangkan ada sebagian dari Banser dan warga NU yang justru lebih memilih percaya pada para pembatal nasab yang digembongi oleh Ki Imaduddin, yang mana pemikiran Ki Imad ini sering mengadopsi pemikiran dari kelompok Wahabi yang menjadi musuh ideologis dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, termasuk soal nasab habaib ini. Ya betul, memang Ki Imad ini masih menjabat sebagai pengurus NU wilayah Banten. Artinya secara organisasi dia termasuk salah satu tokoh NU di Banten. Tapi dalam polemik nasab ini, utamanya mengenai nasab habaib, dia sudah menyimpang dari keputusan, sikap, dan keyakinan atasannya, yaitu pengurus tertinggi NU. Belum lagi soal pemikiran-pemikirannya yang mengikuti kelompok Salafi Wahabi. Jadi sudahlah, dari dulu itu tidak ada satupun ulama NU yang mempertanyakan kesahihan nasab habaib, apalagi sampai mentoan nasab mereka. Yang tentu kalau kita mengaku sebagai warga Nahdiyin dan Aswaja, sebaiknya bahkan semestinya lebih percaya pada para ulama NU dan Aswaja. Apa mau bilang ulama-ulama NU bisa salah? Oke, tapi apa jaminannya Ki Imad pasti benar mengenai nasab habaib ini? Dan apakah Ki Imad tidak juga bisa salah sehingga apa-apa yang berkaitan dengan habaib lantas dianggap kebenaran? Kan tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.